Hai Sobat Netizen, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang lagi nyari penghasilan tambahan ya. Ingat, penghasilan tambahan, bukan penghasilan utama. Mungkin teman-teman lagi nyari modal buat bisnis baru atau lagi nyari modal buat nikah ya, nggak tahu lah ya. Pokoknya ini kalau saya sarankan sih ini bukan untuk menjadi sumber penghasilan utama. Walaupun banyak orang di luar sana pun menjadikan ini sebagai penghasilan utama, tapi menurut saya terlalu riskan lah. Kenapa? Nah, sebelum saya jawab kenapa, saya perkenalkan yang namanya microtasking. Jadi microtasking ini bisa kita jadikan sumber penghasilan tambahan. Nah, kenapa saya tidak sarankan untuk dijadikan sumber penghasilan utama, walaupun teman-teman punya potensi besar juga di sini dapat penghasilan. Karena kadang-kadang rame job, kalau misalnya penghasilan lagi banyak itu berarti jobnya lagi rame nih. Tapi kalau misalnya lagi sepi ya nggak ada penghasilan sama sekali. Makanya menurut saya terlalu riskan kalau misalnya dijadikan sumber penghasilan utama. Nah, apa sih sebenarnya microtasking itu? Jadi gini teman-teman penceritanya. Kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar di negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Inggris, ya pokoknya negara-negara maju lah gitu ya. Itu kan perusahaan besar itu mereka pasti pengen menghemat cost ya, menghemat biaya produksi lah istilahnya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka bisa oper atau istilahnya di outsource, mereka akan outsource tuh ke website outsource atau website freelancer atau microtasking. Nah, nanti akan dilempar ke para freelancernya atau ke microtaskernya. Siapa tuh? Ya negara manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat dari negara berkembang kayak Indonesia salah satunya, India. Bayangkan aja kalau misalnya kita sebagai gambaran nih ya, untuk bikin sebuah artikel di sebuah website yang mungkin 1000 kata gitu ya, itu saya bandingkan kalau di negara maju itu di Amerika bisa $50 sampai dengan $100 per artikel. Sementara kalau misalnya di negara-negara maju itu bisa bayarnya paling $10 sampai dengan $20 per artikel. Itu kan berarti mereka bisa hemat cost banget untuk perusahaan-perusahaan mereka ya. Nah, di video ini saya akan tunjukin ke teman 3 website microtasking yang kalau misalnya teman-teman jalanin lumayan lah buat penghasilan tambahan. Website yang pertama namanya clickworker.com ya kan. Nah, clickworker.com ini dia sebagai penyedia layanan AI research and development, e-commerce sama retail point of sales marketing. Misalnya gimana? Misalnya ada negara maju yang perusahaannya ingin melatih AI. AI itu artificial intelligence ya. Melatih AI misalnya aplikasi mereka untuk mengenali sebuah wajah atau mengenali sebuah pertumbuhan seseorang seperti itu. Mereka kan butuh data tuh. Nah, itu akan dilempar ke outsource yaitu Clickworker. Nanti sebagai Clickworkernya itu kita akan melakukan pekerjaan dari mereka gitu. Dan masing-masing pekerjaan beda-beda. Tapi menurut saya Clickworker ini kenapa nomor pertama saya tunjukkan? Karena mereka high paying. High paying itu ada job-job yang menurut saya cukup besar juga ngasihnya. Dan dia dalam euro juga, jadi lumayan lah karena kan 1 euro itu 17.000 ya. Jadi kalau misalnya 1 euro kita dapat 20 euro itu udah lumayan gitu. Per pekerjaannya lumayan gede lah bayarannya gitu. Nah, gimana caranya kita untuk mendaftar sebagai worker atau microtasker di sini? Tinggal teman-teman klik aja register yang ada di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke yang sebelah sini. Nah, nanti di halaman ini teman-teman tinggal klik aja register now, it's free of charge. Ya, memang gratis sih untuk daftar di sini. Terus nanti teman-teman akan diarahkan ke sini, nanti isi aja apa yang perlu yang datanya mereka perlukan, seperti itu. Udah diisi-isi aja semuanya datanya. Terus kalau misalnya sudah seperti biasa, nanti akan masuk email notifikasi untuk klarifikasi untuk data. Nanti tinggal diklik aja data yang ada di email atau link yang ada di email. Jadi kalau misalnya sudah, teman-teman bisa masuk ke member area. Bentuk member areanya tuh ya kayak gini nih. Nah, ini kayak gini. Ini punya saya sendiri. Nanti job-job yang teman-teman bisa jalankan ini ada di sini semuanya. Dan rata-rata bayarannya pun lumayan lah. Ada yang 20 euro, ada yang 5 euro, ada juga yang murah yang 1 euro seperti itu.
teman-teman. Nah, nanti jangan lupa kalau misalnya sudah menjadi member di sini, payment detailnya teman-teman isi ya. Payment detailnya teman-teman isi. Ini saya sudah isi. Nah, payment detail ini dia harus menggunakan PayPal. Jadi teman-teman harus punya PayPal. Gampang lah daftar PayPal itu sekarang, nggak perlu pakai kartu kredit ya kan. Sekarang tuh cuman perlu ya kartu Jenius juga gampang. Udah ada bikinnya, jadi nggak perlu ngaju-ngajuin ke bank untuk bikin kartu kredit gitu teman-teman. Untuk Clickworkers bayarannya tuh gimana untuk Clickworkers, jadi ini saya tunjukkan aja sedikit ya untuk pembayarannya. Nah, ini saya tunjukkan sedikit, belum banyak penghasilan saya. Kalau misalnya mau jujur, nanti dia akan langsung transfer kok ke PayPal kita kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini saya ada yang dapet, ini yang paling gede nih, 60 euro, lumayan lah. Ini cuman ngumpulin foto-foto saya dari Facebook, kemudian diupload, kemudian dapat 60 euro, lumayan lah. Jadi kalau misalnya dikumpul-kumpulin, ya bisa lah sekedar untuk tambah-tambahan untuk bisnis yang lain. Yang kedua namanya userfeel.com. Nah, userfeel.com ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena ada juga untuk yang foreign language. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi kita bisa nih, walaupun kita bahasa Inggrisnya masih belot-pelotan gitu ya, kita bisa daftar juga. Userfeel ini apa? Jadi Userfeel ini website outsource untuk para web developer atau perusahaan-perusahaan mempunyai website. Nah, nanti kita akan mendaftar sebagai tester. Jadi kita akan menilai website itu bagaimana, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu dikurangin. Jadi nggak perlu menjadi seorang profesional tester, karena yang mereka butuhkan justru adalah orang-orang yang nih website menurut lu kayak gimana, untuk orang-orang yang memang yang baru pertama kali masuk website mereka lah. Poinnya seperti itu sih gitu ya. Nah, untuk menjadi tester gimana caranya? Tinggal diklik aja become a tester. Oh ya, untuk pekerjaannya sendiri ini bermacam-macam nih. Bisa $10 per tes, bisa juga $2 per tes. Dan yang sudah saya coba sih yang berbahasa Inggris lebih tinggi sih untuk bayarannya, udah pasti ya. Nah, $20 per tes, paling lama itu per tesnya itu 20 menit. Artinya dalam 1 jam kita bisa mendapatkan ya $60 ya. $60 ya. $10 berarti $30 per jam. Kayak gitu. Lumayan kalau misalnya kita kerjakan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mendaftarkan di sini, tinggal isi aja, ini become a tester, tinggal isi aja iniannya seperti biasa, informasinya dan yang lain sebagainya. PayPal juga sama, pakai PayPal, isi aja semuanya lah pokoknya. Kemudian device-nya apa aja. Nah, nanti teman-teman diharuskan untuk menginstal aplikasi untuk Userfeel ini. Jadi kita ngetesnya bukan di websitenya, tapi di aplikasinya. Bentuk aplikasinya seperti apa? Ini saya sudah daftar yang berbahasa Indonesia, sudah saya coba dan sudah dites juga, tapi lagi dikualifikasi. Oh ya, untuk menjadi tester yang benar-benar nanti akan mendapatkan job, yang mendapatkan uang, teman-teman itu harus ada menjalani suatu kualifikasi. Kualifikasinya gampang kok. Jadi nanti akan ada tugas untuk menilai sebuah website, dan nanti di sana juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Kalau misalnya sudah, tinggal diklik send, nanti akan dilihat atau direview untuk beberapa hari. Jadi boleh nih untuk Userfeel, untuk teman-teman yang merasa bahasa Inggrisnya masih kurang, bisa juga menggunakan yang berbahasa Indonesia untuk ngetes website. Yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini sih untuk teman-teman yang kreatif bikin nama deh. Iya, bikin nama doang, bukan bikin desain dan yang lain sebagainya. Nah, Piki Domain ini saya jelaskan sedikit, adalah sebuah perusahaan outsource di mana perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan besar sih, jadi perusahaan-perusahaan yang memang baru mau growth gitu ya, mereka ingin membuat sebuah website. Nah, mereka akan nama websitenya itu mereka akan kasih atau akan outsource ke Piki Domains ini, dimana kita sebagai orang yang mendaftar sebagai sebagai user di sini akan ngasih ide-ide berbagai nama website seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya nama website kita dipilih, baru kita akan mendapatkan uang. Gimana caranya mendaftarnya? Gampang. Jadi tinggal di Make Money with Piki Domain, tinggal diklik aja di sini, kemudian register as contributor ya kan. Register as contributor, kemudian tinggal diisi account information-nya yang ada di sini.
PayPal, sekali lagi teman-teman juga harus punya PayPal, bikin aja gampang gitu ya. Kebetulan saya juga udah punya untuk yang ada di sini, cuman masih belum ada yang terpilih. Boleh jujur masih belum ada yang terpilih nama website yang saya berikan. Cuman saya akan memperlihatkan potensi penghasilannya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah daftar nih, nanti dashboardnya akan seperti ini, simpel sekali. Untuk yang pertama kali daftar, teman-teman akan mendapatkan rank 5 ya. Semakin banyak nama yang disukai oleh perusahaan, nanti ranknya akan naik. Jadi bukan dapat komisinya yang menaikkan rank, tapi berapa banyak yang namanya disukai, kayak gitu. Nah, untuk melihat ordernya tinggal di sini aja, klik view available order. Untuk yang backgroundnya kuning seperti ini, minimal teman-teman harus ada 4 rank ya. Ranknya harus 4. Nah, untuk yang rank 5 atau yang baru, ini bisa lihat yang ada di backgroundnya warna putih ini. Seperti apa sih bentuknya? Jadi nanti tinggal kita klik yang ada di sini. Nih, kita tinggal lihat komisinya sebesar $20. Ini tinggal klik di sini aja. Nah, harus dibaca briefnya. Bisnis kita adalah dibaca briefnya, kemudian nanti teman-teman kasih ide nama websitenya ada di sini. Jadi bisa 3 sampai dengan 5 nama website, baru nanti submit suggestion. Nanti kalau misalnya namanya sudah di submit suggestion, nah ini saya salah satunya di dislike 3-3-nya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah submit, tinggal dilihat perkembangannya seperti apa. Di like sama perusahaan, dan kalau misalnya nama website kita dipilih, kita akan mendapatkan $20. Seperti itu cara grindingnya atau cara nyari uangnya. Nanti semakin besar, semakin tinggi rank kita, komisinya pun nanti akan naik sampai dengan 40 sampai dengan 60%. Seperti itu teman-teman. Jadi ya tinggal kreativitas teman-teman aja untuk bikin nama. Itu aja teman-teman untuk 3 website microtasking untuk mencari penghasilan tambahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.